Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12. Materi kita hari ini adalah news item. Mari kita simak penjelasan tentang news item berikut ini. Okay, let's pray before we begin our lesson today. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, to you belong all praise. Today we pray for your generosity. Please refill our hearts and minds so we can receive useful knowledge given by our teacher. Please add our knowledge and our understanding. Amen. News item. What is news item? News item is a text that informs the reader about newsworthy or important events of the day. News item adalah sebuah jenis teks yang menginformasikan kepada para pembaca tentang hal yang bisa dijadikan berita atau kejadian-kejadian penting yang terjadi di hari itu. Nah, ini adalah pengertian dari news item. Purpose atau tujuannya. The purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Tujuan dari teks news item ini adalah untuk menginformasikan kepada para pembaca tentang hal-hal yang bisa dijadikan berita atau kejadian-kejadian penting di hari itu. Nah, berikut adalah keterangan dan tujuan dari news item. Generic structure. Ketentuan umum. Nah, main event itu terdiri dari news item itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah main event atau bisa juga disebut dengan newsworthy event, adalah berita utama, bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Kemudian bagian yang kedua adalah background event atau elaboration, menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian ada source, bagian terakhir dari struktur news item text, merupakan sumber berita, bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Nah, ini adalah ketentuan kalau kita ingin membuat sebuah news items. Harus terdiri dari 3 bahagian ini. Kemudian ada link with features. Feature bahasanya, bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah informasi singkat tertuang dalam headline, memfokuskan pada kejadian, menggunakan action verb, menggunakan material proses. Nah, ini juga harus kita perhatikan saat kita ingin membuat news item. Pastikan news item yang kita buat harus mengandung unsur bahasa berikut ini. Contoh news itemnya di sini adalah 7 kill in accident on Jalan Sultan. Nah, di sini judulnya adalah 7 orang tewas dalam sebuah tabrakan di Jalan Sultan. Oke. Newsworthy eventnya atau main eventnya, kejadian utamanya, 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. 7 orang dinyatakan meninggal dunia dalam sebuah tabrakan antara sebuah bis, sebuah mobil, dan sebuah truk pada jam 10 malam di Jalan Sultan malam tadi. Nah, ini bagian utamanya atau kejadian utamanya, sebuah ringkasan dari isi berita. Kemudian ada background event, background kejadiannya. The death were all passengers in the car. Semua yang meninggal itu adalah penumpang-penumpang yang ada di dalam mobil. Police believe that the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. Polisi yakin bahwa mobil itu awalnya mencoba untuk menyalip sebuah bis ketika
ketika mobil itu ditabrak oleh sebuah truk yang datang dari arah berlawanan. The driver of the car might not have been using his light, as the truck driver said he did not see the car approaching. Si pengendara mobil kemungkinan tidak menyalakan lampunya atau lampu mobilnya. Seperti yang dikatakan supir truk, dia tidak melihat bahwa ada mobil yang mendekat. Nah, kalimat ini menjelaskan tentang background event-nya atau latar belakang kejadian. Kemudian ada sources, sumber. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. Polisi mengatakan bahwa mobil itu seharusnya tidak mencoba untuk menyalip atau melewati bus yang ada di situ karena membalap atau menyalip tidak diizinkan lagi di Jalan Sultan Adam. In addition, dia menambahkan, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. Polisi menambahkan bahwa mobil itu, yang mana mobil itu adalah sebuah mobil keluaran Jepang yang kecil, tidak seharusnya membawa lebih dari 5 orang. The names of the victims are not yet known. Nama-nama dari korban masih belum diketahui. Nah, sources atau sumber ini dikaitkan dengan kesaksian atau pernyataan dari pihak terkait. Di sini yang pihak terkaitnya adalah polisi yang menangani kejadian. Oke, sudah bisa dipahami tentang news item. Baik, jika sudah bisa dipahami, mari kita simak tugasnya berikut ini. Task: complete the text with your own words. Lengkapilah teks berikut ini dengan bahasa kamu sendiri atau dengan kata-kata kamu sendiri. Judulnya adalah Great Fire in Mahakam Permai Residence Banjarmasin. Kebakaran hebat di perumahan Mahakam Permai Banjarmasin. Newsworthy eventnya sudah saya tuliskan di sini. Five big houses and 2 cars were fired in Mahakam Permai Residence Banjarmasin at 11 p.m. 5 buah rumah yang besar dan 2 mobil terbakar di perumahan Mahakam Permai Banjarmasin jam 11 malam tadi. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian isi atau tuliskan background eventnya dengan kata-kata kalian sendiri, termasuk juga dengan sources-nya atau sumbernya. Di sini terserah siapa yang ingin menjadi saksi atau pihak yang menanganinya, misalnya pemadam kebakaran, polisi, atau saksi dari tetangga sekitar yang tahu atau melihat kejadian tersebut. Oke, sudah bisa dipahami tugasnya. The time is over. Hopefully this material will be useful for all of you. If you have questions, you can contact me via WhatsApp application. Thank you for watching and see you next time at another video. Bye bye.